Nggak mau nanti dibilang orang pencitraan. Nanti sok-sokan iya, nanti dibilang terus sok-sokan, ini. nanti saya ria, gitu kan. Padahal nama saya Roy, bukan Ria. Kan? Tapi katanya kabarnya itu juga sempat menjadi PNS. Siapa yang bilang itu, Kak? Ya, saya kan dari PNS itu dari 2008 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast. Pemirsa sekalian, di episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan narasumber yang membahas tentang mindset digital. Nah, sekarang ada lanjutannya. Di sini kita akan membahas tentang praktisnya. Dan narasumber di samping kita adalah salah satu praktisi jualan online. Nah, pasti banyak nih dari rekan-rekan mahasiswa maupun pemirsa lainnya yang juga berjualan secara online. Ya, di antara rekan-rekan mahasiswa maupun pemirsa lainnya, mungkin di sini juga ada yang berjualan online ya. Tapi beliau ini sebagai praktisi jualan online, sebelum terjun ke dunia ini, beliau katanya adalah seorang PNS. Betul ya, Kak? Katanya ya, tapi katanya. itu benar ya. Oh iya, nanti kita itu katanya yang benar. Kupas secara tuntas bersama narasumber kita kali ini, yaitu ada Kakanda Wahyu Tasmin. Siap. Atau dipanggilnya siapa nih, Kak? Saya dipanggil Wahyu boleh, dipanggil Wahyu. Tasmin boleh, Wahyu Tasmin boleh. Oh. Asal jangan dipanggil Tuti ya. Karena itu saya. Ya, oke, siap. Oke, Kak Wahyu. Siap. Apa kabar? Hadir. Alhamdulillah sehat, Kak Tuti. Gimana Kak Tuti, sehat? Alhamdulillah. Kak Tuti sudah lama di sini? Sudah lama, sudah beberapa sesi. Oh, luar biasa. Ya, tapi di sini saya agak gemeter. Oke. Selain dingin karena AC, karena narasumber-narasumber yang saya hadapi tuh kayak muka turun di bawah meja saja deh. Saya kasih tips ya, kalau misalnya Yeah. kita sudah mulai gemetar, gitu kan. Yang pertama kita tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Ini teknik pernapasan tuh bagus sekali untuk kita yang misalnya lagi bicara di depan, bagaimana nih, bergetar di mana-mana, ya kan. Nah, satu tips saya, pertama tarik nafas dan ambil jeda. Bicara jangan terlalu banyak. Ya maksudnya jangan terlalu tempo terlalu cepat, gitu kan, ambil nafas, karena nanti kita akan ngos-ngosan, ya. Okay. Makanya apa-apa aja santai. Misalnya kita bertanya ya, saya misalnya sekarang bertanya, Kak Tuti gimana kabarnya? Begini, itu kan bisa sambil tarik nafas, tapi kita ambil untuk menenangkan diri kita, ya. Gitu, jadi ini podcastnya tentang public speaking ya, tentang cara berbicara. Iya, sedikit tips ya, sedikit tips. Kalau di konten di Instagram sama TikTok saya kan namanya semenit tips ya. Kalau di sini namanya sedikit tips. Sedikit tips. Oke, nanti saya pakai ya. Boleh, silakan. Oke. Tadi kita bahas tentang jualan online. Oke, saya pikir tadi bahas masalah PNS ya, bukan ya? Oh nanti. Siap. Oke. Tunggu siap, jangan oke. di skip, nanti kita tahan beberapa menit ke belakang nanti ya siap. pembahasannya. Digital marketing ini sangat erat kaitannya dengan penjualan online. Sekarang banyak platform yang sudah menyediakan penjualan secara online. Betul. Apa saja itu Kak platformnya Kak? Yang saya tahu, Iya Kak. yang sering saya gunakan itu ada Shopee. Shopee ya, terus apa lagi? Saya juga sering di TikTok Shop. Oke. Tapi katanya TikTok Shop itu bukan marketplace ya. Ya, sudah mulai diubah ya. Iya. Ini kayaknya lagi merapat ke Tokopedia, tapi kita lagi tunggu apakah benar akan terjadi ya. Wah. Ya, Sudah dua saja, TikTok, Shopee. itu Dua yang platform saya saja. pakai. Padahal platformnya juga dipakai jualan ya. Facebook itu dipakai jualan, Instagram itu dipakai jualan. Sebenarnya cuman beda caranya. Nah, kesalahan kebanyakan para pengusaha tadinya tradisional mau masuk ke digital, taunya ya saya jualan tradisional begini, masuk ke digital ya saya jualannya langsung begitu. Beda Jadi ya Kak caranya? beda ternyata caranya gitu loh. Jadi orang kan karena dia terbiasa jualan biasa. Oke, saya begini jualan, mari Ki, mampir Ki, ya kan begitu ketemu, ya Kak ini harganya sekian, Kayak ini di bagus sentral segala itu, macam Kak. ya, begitu kan? Nah, lepaki ayalia isapa. Nah, ya apa itu pakai. artinya? Itu kayak siapa yang mau pakai? Oh ya, begitu kan. Nah, tapi ternyata masuk dunia digital, orang kan kiranya karena sama, langsung saja posting foto, kemudian dijual harga sekian, silahkan yang mau. Kan Inbox. silahkan komen atau inbox atau DM. DM. Nah, gitu kan, harga silahkan DM. Nah, itu kan orang kayak ya gimana, padahal kan ini media sosial kan, orang ingin bersosialisasi, orang ingin tanya kabar. Nah, itu kebanyakan kita orang-orang yang di luar sana
yang ingin masuk ke dunia digital, padahal niatnya sudah bagus ini, wah kayaknya bagus ini digital, tapi pas masuk gimana caranya nggak tahu dia kan. Nah itulah saya mulainya dari 2020 ya, masih baru ini karena nggak nanya masalah sejarah saya bahas ya. Jadi mulainya tahun. Oh iya. Mulainya sebenarnya ini saya terpaksa ya. Ini namanya The Power of Kepepet, ya kan? Kok bisa? Nah itu bagus itu. Ketika saya bilang begitu langsung ditanya, langsung ya. Kan? Okay. Supaya agak tektokannya lebih bagus. Kenapa The Power of Kepepet? Karena ya merasa bahwa, waduh, bagaimana lagi nih, ya kan? Saya mau dapat uang dari mana lagi gitu kan? Karena saya seorang trainer public speaking, kemudian saat itu ngisi workshop semuanya di cut karena pandemi kan nggak boleh ngisi di mana-mana karena anggaran juga bergeser. Akhirnya kita mulailah cari produk-produk yang bisa dijual secara online karena kata guru saya Deng Fakih kan lagi ada disrupsi ini, ya kan? Lagi ada perubahan perilaku. Ya kan, yang tadinya orang kalau mau beli sesuatu itu harus datang ke pasar, ke toko, tapi karena pandemi tidak mau datang. Tidak kemana-mana ya. Iya, akhirnya semuanya kan belanja lewat online. Nah itu yang akhirnya saya juga bilang, bagaimana caranya nih supaya saya bisa jualan juga di online ya. Akhirnya pertama kali ketika saya jualan online, saya pakai produk skincare dan juga herbal. Langsung cari praktisinya. Alhamdulillah kita di Makassar ada Deng Fakih. Di situ kita pertama kali saya langsung belajar Facebook ya, Facebook Ads. Kemudian setelah itu kita optimasi. Alhamdulillah nilai bagus hasilnya. Dan itu terus-menerus kita lakukan dari Facebook. Kemudian kita berpindah ke beberapa platform sampai platform kita sekarang yang paling besar itu di Shopee di toko Oren. Jadi agak jauh ya dari trainer public speaking bergeser ke penjual online. Iya betul, itu tadi saya bilang the power of kepepet ya. Tapi ya sama ya, karena sudah terbiasa dengan ngajar orang, kemudian kita lihat, kita kan melihat perilaku pasar ya. Sebagian orang kan ketika dia menjadi seorang penjual atau pengusaha, dia kan kebanyakan itu dia produk mindset ya. Mindset itu terlalu, wah produk saya bagus, ini saya bagus, gini. Ternyata ya tidak terlalu gitu, tidak terlalu berefek gitu, berpengaruh sama penjualan kita. Kenapa? Karena orang kan tidak peduli produk kita bagus apa tidak kan, apalagi di dunia online kan tidak terlalu dilihat ya. Ternyata kita harus belajar bagaimana kondisi pasar. Nah, kondisi pasar maunya adalah bagaimana produk-produk itu gampang dilihat. Makanya kan ada video kalau di YouTube dulu ya, YouTube atau sekarang di Facebook, bahkan di Shopee sama TikTok sekarang kan begitu. Bukan hanya sekedar taruh foto-foto tapi ada videonya, orang lihat ratingnya segala macam. Jadi kita yang menyesuaikan dengan pasar. Pasar maunya produk kita dibagaimanakan, ya kan? Jadi kayak misalnya sekarang kan orang jualan kayak di pasar sentral atau orang-orang yang di pasar Tanah Abang, ya kan? Yang dia, waduh saya nggak bisa jualan ini, banyak yang tidak laku, udah ada orang datang ke toko, gimana caranya, ya kan? Ya harusnya kan dia menyesuaikan, ya kan? Oh pasarnya ada di mana nih? Oh pasarnya ada di YouTube, pasarnya ada di Facebook, pasarnya ada di Shopee. Nah harusnya dia yang datang ke sana. Gimana sekarang kebiasaan orang-orang? Begitu Kak Tuti. Oh iya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan itu sebenarnya peralihan dari si offline ke online ini ada beberapa kesalahan yang orang lakukan itu ketika dia hanya langsung masuk saja melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya di offline. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk memasuki penjualan online ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Di antara semua pertanyaan kayaknya ini yang paling bagus. Alhamdulillah. Hampir dipotong honornya. Jadi Kak Tuti, ketika orang mau masuk online itu sebenarnya sama dengan kita mau belajar apapun ya. Kayak kita mau belajar naik sepeda, naik motor, meskipun cara orang beda-beda ya. Orang kan kebanyakan kayak Kak Tuti sudah bisa bawa motor ya? Sudah bisa. Waktu Kak Tuti bawa motor gimana dulu caranya? Langsung beli motor baru kah? Langsung dipakai gitu? Tidak kan? Nanti, nah, gimana caranya? Yang baru itu. Ya kan? Paling belajar dulu kan? Nah itu yang paling utama ternyata kan, belajar dulu. Sama kita mau belajar, kita mau jualan di dunia digital, di marketing, marketing digital marketing ini, di Shopee, di Facebook, di semuanya. Ya sama, fase awalnya adalah belajar. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya kan? Nah tinggal cara belajarnya yang bagaimana. Ya kan? Yang masing-masing orang ini beda-beda caranya, tergantung dari kebiasaan mereka. Ada orang yang mau belajar bawa motor, bawa mobil atau bawa sepeda, dan kayaknya kebanyakan kita juga sama ya. Tidak ada yang beli mobil waktu kita sudah beli motor ya. Sudah. Waktu kita beli motor ada nggak dia kita buka dulu buku panduannya? Tidak. Cara menyalakannya bagaimana segala macam, tidak ada kan? Tidak.
Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya kan? Nah, sama juga dengan digital marketing. Semuanya itu kita coba-coba, ya. Kita coba-coba. Tapi alangkah baiknya kalau daripada kita mau coba-coba sesuatu yang kita tidak tahu, mending kita lihat mana yang sudah pernah berhasil, yang sudah jago. Oh, ini nih orangnya, ya kan? Yang sudah pernah. Kayak saya dulu waktu awal-awal cari siapa nih yang sudah jago di dunia digital. Oh, yang sudah ada penjualan yang sudah bagus ininya. Oh, ada Daeng Fakih, ya kan? Kemudian ada digital marketer lainnya yang kita bisa belajar dari situ. Tinggal kita lihat kita butuhnya apa, ya kan? Karena kan orang gitu, kesalahan kebanyakan orang ketika dia masuk ke digital marketing, langsung saja dilihat, mana nih kenapa saya sudah beriklan, nggak ada pembelian. Mana nih langsung maunya langsung mau iklan, langsung mau pembelian, langsung mau omset, ya kan? Dia belum bangun dulu, ya kan? Dia belum bangun dulu. Kalau di digital marketing kan sebelum marketing kita ada brandingnya dulu, gimana kita ngebangun brand supaya kita tidak masuk di perang harga, ya kan? Sekarang kan banyak itu, apalagi di Shopee, ya kan? Jual misalnya ada yang jual gelas-gelas kayak gini ya, gelas-gelas kayak gini jual 10.000. Wah, dia mau karena dia mau laku jual 8.000. Dia mau lagi jual lagi 7.000 dan seterusnya. Gitu kan. Akhirnya yang tadinya dia mau digital marketing itu untung banyak dapat profit, akhirnya justru boncos, rugi, yang kemudian dia menyalahkan digital marketingnya. Dia mau ikut digital marketing, rugi jago itu. Padahal dia saya sudah pernah coba, rugi jurang. Berapa kali iklan saya sudah habis jutaan, tidak ada yang terjual. Gitu kan. Karena dia tidak memahami ternyata caranya bagaimana. Dia taunya cuman, wah saya sudah coba berkali-kali, waduh sudah nggak bisa, nggak bagus kita, gitu kan. Karena dia tidak lihat dia mau belajar dengan siapa. Nah, disinilah pentingnya ada mentor, ikut seminar, ya kan, yang nanti kita besok diajarkan di Wajo, ya kan, di Sengkang besok ini. Itu kan kita bongkar semua di situ. Oh, ternyata begini caranya, ya kan. Kita tinggal lihat ahlinya yang bagus bagaimana sih, ya kan. Sama kayak tadi kan, kita mau belajar naik motor, naik mobil, ya kan, pas kita lihat siapa duluan, ya kan, siapa yang sudah pernah, yang sudah bisa, ya kan. Oh, bagaimana caranya belok kiri? Oh, ternyata harus rating dulu, ya kan? Oh, ternyata tidak boleh rating kanan baru belok kiri, ya kan? Ibu-ibu. Begitu, ya kan? Dan seterusnya. Sehingga jangan sampai semua stigma-stigma negatif yang di luar tentang digital marketing, ya. Apalagi kalau sudah memblok dirinya dulu, kan? Apalagi mama, ya kan? Bapak-bapak atau golongan kolonial, ya kan? Yang udah usia 50 tahun ke atas itu kan, yang merasa, sudah nggak bisa mas saya kalau saya saja WhatsApp susah, gitu kan, apalagi Facebook. Itu kan nggak apa-apa kalau misalnya golongan kolonial bilang susah, nggak apa-apa, cari karyawannya yang bisa, yang jago, gitu kan. Udah kan Anda sebagai business owner nggak usah, gitu kan, nggak usah Anda ikut live, nggak usah Anda jualan online, nggak usah, tapi cari orang Gen Z, ya kan, yang memang dia bisa melakukan itu, gitu loh. Selain menguntungkan dari diri kita sendiri terhadap produk-produk yang kita jual, ya juga menguntungkan orang lain, ya, jadi dapat kerjaan. Iya, betul, ya kan, buka lapangan kerja lah untuk para Gen Z ini. Sebenarnya kan gini, Kak Tuti, digital marketing ini kan wasilah, ya. Maksudnya ini cuma sarana. Sama aja sebenarnya dengan yang lain, ya kan. Kita buka toko di pasar itu kan sarana, ya kan. Kita buka bisnis, bahkan bisnis ini kan sekedar sarana. Yang penting kan tujuannya, ya kan. Apa sih tujuannya? Ya kan, jangan kita terjebak di sarananya, ya kan. Ini kan jualan offline, jualan online, ini kan sarana nih. Tujuannya apa sih kita jualan? Cuan kan, bisnis supaya bagus kan, ya kan. Nah, kita fokus tujuannya. Orang kebanyakan di sini ya terjebak dengan kebiasaan karena dia sudah terbiasa jualan offline bagus, kemudian begitu online masuk, digital marketing masuk, apa ini? Aduh, jangan susah kayak gitu kan. Zaman sekarang sudah susah, ekonomi lagi menurun. Padahal kita tinggal menyesuaikan, gitu kan. Kita tinggal menyesuaikan, kita tinggal beradaptasi, gitu loh. Ya kan, sama kayak dulu handphone, ya kan. Sekarang dulu kan orang bilang, nggak bisa mas saya nak pakai yang begituan itu, yang pakai touchscreen segala macam, nggak bisa mana. Sekarang justru semuanya pasti punya grup WhatsApp, ya kan, gitu loh. Dari yang awalnya tidak bisa. Ini boleh diminum ya, Kak Tuti, ayo, ya? silakan, Oke, silakan. Saya juga haus. Beliau haus. Kak Tuti yang rasa apa itu, Kak? Ini rasa taro. Oh, rasa taro ya, Masya Allah. Ya, saya lupa minum, soalnya saya tidak haus di sesi ini karena kurang ngomong. Oh, begitu ya, luar biasa ya, Kak Tuti. Padahal memang tugasnya harusnya ngomong ya. Harusnya ngomong banyak-banyak ini. Podcast ya. Aduh. Di promosi barang atau penjualan ini, ya,
Kan tidak hanya barang nih Kak, produk tidak hanya berupa barang, ada juga Ya, jasa kayak betul. pengantaran itu kan menawarkan jasa. Nah ini pertanyaan pribadi juga sih, karena saya juga menawarkan jasa. Saya gitu. Jasa MC apa nih? nikahan. Oh, MC. Nah, Oh, MC. Sudah certified belum? Tidak. Oh, belum ya. Boleh dituntut ini. Nanti kayaknya harus ikut pelatihan saya berarti ya. Oh, trainer. Oh iya, boleh. Memang lagi Masih cari kerja. saya, Kak. Oh gitu, siap jadi lah. itu Bolehlah salah- habis acara ini kita bikin di Sengkang ya. Luar Kalau biasa, banyak sangat-sangat. peminatnya. Oh, berarti seperti itulah cara promosi jasa. Salah Ya, satunya betul. telah- Salah satunya kan ini kan. Iya, iya, Tinggal iya. disinggung, orang tinggal nonton. Oh, nanti saya mau belajar public speaking di sini saja. Iya, begitu. Iya. Jadi untuk promosi jasa nih, bagaimana cara-cara tips-tips untuk promosi, perbedaan promosi jasa dan promosi barang? Ya, bedanya adalah kalau di jasa itu kita melihat, kita membangun personal brand-nya dulu. Ya, misalnya kayak Deng Fakih di sini kan sebagai pakar digital marketing. Ketika dia ingin menjual jasanya, tenaganya sebagai agensi atau misalnya seorang konsultan, maka dia harus membangun personal brandingnya dulu. branding. Ya kan, personal branding itu kan ini kesalahan kebanyakan orang adalah mengatakan bahwa wah saya nggak mau nanti dibilang orang pencitraan. Nanti sok-sokan Iya, nanti posting bilang terus so-soan, ini. nanti saya ria, gitu kan. Padahal nama saya Roy, bukan Ria. Ya kan? Agak receh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi dia bangun personal brandingnya dulu. Personal branding kan ini sebenarnya adalah memberitahukan ke orang banyak apa yang sedang saya lakukan, saya jago apa gitu, ya kan? Karena kan misalnya mau jual jasanya, saya orang MC wedding, ya kan? Saya biasa MC buat acara-acara, tapi kan orang nggak tahu siapa Anda, ya kan? Gimana caranya orang tahu? Ya dipromosikan. Bagaimana caranya orang dipromosikan kan? Wah, terlalu ini. Akhirnya bagusnya adalah bikin konten. Jadi bikin konten, makanya kayak Kak Tuti sekarang kan seorang Iya. MC. Makanya setiap kali Kak Tuti bikin acara atau ngisi acara harus ada dokumentasinya, ya. Dokumentasi. Halo guys, hari ini kita lagi mau acara seminar Go Digital Wajo, ya kan. Kebetulan hari ini saya alhamdulillah dipercaya sebagai MC-nya. Gitu, udah gitu aja tuh, ya kan. Ternyata kemudian tips-tips bagaimana acara. Nah, acara yang efektif itu bagusnya adalah di awal tuh apa dulu nih rundown-nya, pembukaan dulu kah, apa dulu, gitu kan. Jadi orang tahu, oh ternyata ada MC bagus nih di Sengkang, ya kan. Namanya Kak Tuti. Lihat nih Instagramnya. Oh iya ya, dia biasa gitu. Oh ya, coba hubungi, kita mau bikin acara besok, bagaimana supaya bagus acaranya. Gitu loh. Melalui konten ya. Nah, dari konten. Makanya bangun personal branding, ya kan. Misalnya ada yang jasa yang lain, bekam, ya kan. Ada nggak bekam di Sengkang, ya kan? Ada. Kan, tapi mungkin orang taunya sedikit. Iya. Kenapa? Karena tidak banyak yang ngonten. Yang ngonten itulah yang menang. Kenapa? Karena dia yang dikenal. Ya. Personal brandingnya jadi, orang taunya, oh ternyata misalnya Bapak Iwan gitu. Oh Bapak Iwan itu loh, kalau misalnya mau. Tapi misalnya karena dia tidak pernah ngonten, orang tidak tahu. Satu Sengkang tidak ada yang tahu. Tukang bekam namanya Iwan, nggak ada. Tapi ada yang pemain bekam baru, karena dia ngonten, meskipun dia cuma baru bekam 2-3 orang, tapi karena dia ngonten terus, orang jadi tahu, oh sama dia saja kalau saya mau bekam. Gitu. Padahal ada yang lebih berkualitas, tapi bisa jadi ya kan. dikenal. Jadi sebenarnya branding itu kan bukan memberitahukan bahwa saya lebih jago dari dia, bukan. untuk Tapi memperkenalkan. saya bisa, saya punya skill, ya kan. Nah, dia bangun personal branding. Bangun personal branding itu kan 3 landasannya ya. Dia punya kompetensi, kemudian dibuktikan dengan reputasi, dan tercermin dari prestasi yang dia punya gitu lah. Jadi ketika itu semuanya terkumpul jadi satu, orang jadi, oh saya mau belajar digital marketing sama ini ya, karena dia punya kompetensi, prestasinya ada, reputasinya jelas. Gitu, ini aja. Seperti itu. Sama kayak misalnya kan Kak Tuti nih mau diundang, ya kan, orang kan lihat ini mana nih kompetensinya, nggak pernah bikin konten. Mana nih nggak pernah dia jadi MC di mana-mana, ya kan gitu loh. Padahal kan sebenarnya sudah sering, sudah Nah, bisa, itu tapi jadi, tidak di ya kan? konten kan. Nah, betul. Jadi seperti itu untuk Itulah dunia digital itu biasa. perlu itu, ya kan? Perlu personal branding itu dibangun sehingga orang taunya, oh ini loh personal brandingnya si ini, si itu, dan seterusnya. Nah, silahkan Gitu ya, disimak ya, Kak Tuti ya. ownernya Drive. Siap ya, gitu. Ada jasa juga ya. Ya itu kan di jasa nih. Yang kalau barang, kalau untuk mempromosikan barang, apa bedanya nih, Kak? Bedanya adalah tergantung jenis barang. Jadi kita tuh bukan berdasarkan produk sebenarnya, kita berdasarkan target market ya. Targetnya. Ketika lihat produknya apa, marketnya bagaimana ya, sehingga kita menyesuaikan dengan target market kita. Apa yang hal-hal yang dia sukai.
Karena kita kan menyusun ini dulu ya, kalau dalam marketing kan kita ada namanya customer journey ya. Customer journey itu awalnya dia apa dulu, ya kan, kemudian dia kemana, ujungnya kemana, ya kan, supaya dia bisa menikmati produk kita, ya kan. Nah dari situ kita ambil dulu nih ya, yang apa yang bisa menarik perhatian dia, gitu loh. Misalnya kita mau jualan apa, skincare, ya kan, mau jualan skincare kan biasanya munculnya dari masalah-masalah kulit, ya kan. Wah apa nih, kulit berminyak bagaimana, ya kan, apa sih. Jadi ketika kita bangun masalah kulit berminyak, bukan sekedar masalah kulit berminyaknya, tapi masalah yang ditimbulkan akibat kulitnya berminyak, ya kan. Contoh misalnya kayak Kak Tuti, aduh berminyak karena Kak Tuti, aduh karena mukaku berminyak ini, udah pernah lagi undangin orang karena berminyak di mukaku. Itu kan masalah berikutnya kan yang muncul kan. Temanku udah pernah datang semua, kenapa? Karena lihat mukaku berminyak terus. Gitu kan itu masalah, ya kan. Jadi kalau dalam dunia marketing kan bagaimana masalah itu benar-benar kita buat dia dengan sangat dramatisir, ya kan. Kemudian akhirnya kita muncul solusi, ya kan. Solusinya ini ya, kalau metode dalam marketing kan namanya PAS ya. PAS itu problem, kemudian agitate itu agitasi, membesar-besarkan masalah, kemudian muncullah solusinya. Nah sama juga dalam dunia digital juga gitu, ya kan. Kayak saya jualan skincare, jualan herbal gitu kan. Misalnya herbal nih, ya kan, tentang supaya tidak sakit gitu kan, tidak loyo, tidak lemas gitu kan. Kemudian untuk tulang kuat gitu kan, tulangnya kuat, dibangunlah. Misalnya, aduh udah enaknya tuh kalau naik tangga, naik tangga sakit ternyata. Akhirnya ketika saya tidak bisa naik tangga, saya tidak sering-sering bisa mendatangi kamar anak saya yang di lantai 2. Akhirnya hubungan antara orang tua sama anak jadi renggang. Ini kan semakin besar masalahnya kan. Solusinya muncullah, daripada hubungan antara anak sama orang tua renggang, minumlah susu ini, ya kan. Dengan susu ini membangun antara hubungan orang tua. Itu kan jadi orang melihat seperti itu kan, karena orang tuh tidak peduli sebenarnya dengan produk, ya kan. Produk ini kan sebenarnya sesuatu ya, sarana tadi untuk menyelesaikan masalah, ya kan. Kayak misalnya paku. Kenapa sih orang beli paku? Masa tiba-tiba bangun tidur enaknya dibeli paku? Tidak ada mungkin, ya kan. Tapi karena ada lukisan di rumahnya atau apa di rumahnya, saya mau gantung ini lukisan, saya butuh paku, gitu loh. Sehingga orang datang beli paku bukan mau beli pakunya sebenarnya, mau menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Menggantung lukisan, menggantung foto yang ada di rumahnya gitu. Jadi kita masuk ke situnya. Nah, dunia digital itu kita masuk ke situ. Masuk ke apa sih kebutuhannya konsumen, apa sih masalah yang dia rasakan, kemudian kita buat dia menjadi solusi dari masalah yang dihadapi sama konsumen. Ya, sama gitu, ya dengan rekan-rekan mahasiswa kalau mau meneliti itu cari dulu rumusan masalahnya. Betul, sama sebenarnya ya. Akhirnya kan nggak selesai-selesai kan tugasnya kan? Karena kerjaannya cari masalah. Itu dia, kan selalu cari masalah, tapi nggak pernah selesai ya kan? Kayak Kak Tuti sekarang sudah semester berapa Kak? Sudah wisuda. Oh sudah wisuda, alhamdulillah. Ya. Kok masih ada di kampus ya? Jadi penghuni kampus. Oh gitu ya, oke. Saya pikir karena belum ada kerjaan. Oke, kita lanjutkan Kak. Oke. Tadi dibahas apa tadi dibahas? Oh gitu ya Kak ya. Yang dibahas masalah ini Kak, masalah produk, jasa atau barang gitu kan. Oh ya, tentang penawaran jasa. Tadi saya agak tertarik di jasanya ini. Dari konsumen kan apa sih? Apa, menawar harga gitu ya? Bukan, tadi ada istilah konsumen jernih. Ya, customer journey. Customer journey. Iya, dia betul. itu dari mana nih? Dari ini Kak, apa? Bingung kamu kaitkan sama PNS-nya. Oh, dari ini Kak, dari mata turun ke hati ya kan? Aduh. Oh, bukan ya. Ya, sebelum jauh sekali Mi. Tadi mau bahas masalah PNS ya? Iya, tadi itu yang ditunggu-tunggu sama pemirsa sebenarnya. Oh. Tikungan tajam ini. Oh, tikungan tajam. Iya. Sebelum terjun kan di dunia pemasaran digital ini, penjualan online. Saya sebenarnya tidak terjun Kak. Terjun itu nanti jatuh. Apa pada istilahnya? Ya. Masuk. Ya. Ya. Sebelum memasuki digital bulan marketing. Ramadan, oh bukan. Bukan, nanti kita maaf-maafan. Sebelum masuki penjualan online, ada profesi sebelumnya. Sebelum ke
sini tadi kan ada sempat jadi trainer juga, Iya. sampai akhirnya terhenti karena Sampai sekarang, pandemi. sampai sekarang Masih ya. iya, karena sudah berhenti pandeminya. Iya, betul. Ya, tapi katanya kabarnya itu juga sempat menjadi PNS. Siapa yang bilang itu, Kak, ya? Ada tadi bisikan-bisikan gaib. Bisikan gaib. Ya katanya pernah jadi PNS terus memutuskan untuk berhenti karena adanya kerjaan lain ini. Iya, betul, Kak. Saya kan dari PNS itu dari 2008 ya. 2008. Kenapa? Padahal itu impian semua orang loh, Kak. Bukan semua orang. Hampir semua Ya. orang ya, karena saya juga tidak terlalu sebenarnya. Oh, Kak itu nggak mau jadi PNS. Padahal bisa saya bantu loh, Kak. Boleh deh. Saya itu tadi ya, karena kan setiap manusia itu punya hidup ini kan pilihan ya, pilihan. Tapi ya kita harus siap dengan segala konsekuensi pilihan itu ya. Sama juga dengan saya yang waktu itu memang cita-citanya adalah bukan sebenarnya mau jadi PNS ya. Itu tadi kan, ini kan semuanya sarana ya, sarana. Ada tujuannya nih ya kan, tujuan kita apa ya kan, tujuan kita di kehidupan ini apa. Kita kan pengen hidup bahagia ujung-ujungnya ya kan. Nah ketika saya jadi PNS, nah itu yang belum saya dapat gitu kan, kok nggak dapat nih tujuan hidupnya gitu. Tidak ya kan? ada bahagianya. Ada gitu, Oh, tapi ada. kayaknya pengen sesuatu yang lain gitu. Dan ternyata ketika saya lihat, ketika saya PNS saat itu, kemudian saya juga sudah sering ngisi sosialisasi kemana-mana, ngisi seminar, ngisi workshop. Nah saat itulah saya lihat kenapa kok saya ngisi workshop dibanding gaji PNS. Satu dua hari workshop bisa menutupi 1 bulan gaji di PNS ternyata ya. Wow, ternyata ya. Meskipun saya waktu itu di Kementerian Keuangan ya, yang katanya tunjangannya lebih besar dibanding yang lain. Tapi tetap saja gitu, honor yang diterima ketika kita ngisi di acara dan lain sebagainya itu bisa lebih besar lah ya, dengan waktu yang tidak lebih banyak yang kita keluarkan ya. PNS kan harus dari pagi sampai sore ya kan, kemudian mau libur nggak bisa seenaknya dan seterusnya. Nah itu yang membuat saya jadi salah satu alasan-alasan lah yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan di PNS itu tadi ya. Jadi saya nggak nyampe 10 tahun lah PNS itu, 8 tahun lebih PNS ya. Iya, betul. Padahal itu hal yang diinginkan semua orang, tapi ternyata kebahagiaannya belum sempurna ya ketika di sana, karena ada loh ternyata tempat yang bisa memberikan sesuatu yang lebih dan tidak terlalu terikat. Nah ini dia, makanya kenapa sih kita sama nih dengan digital marketing ya sebenarnya, kita hubungkan saja meskipun agak ini ya. Masuk. Kita masuk-masukkan saja. Kenapa sih orang yang tadi kan orang kebanyakan mau jadi pedagang tradisional, tidak mau masuk di pedagang digital, kan tidak mau masuk. Ini sama dengan orang yang pemikirannya bahwa anakku harus masuk jadi PNS daripada anaknya jadi pengusaha, jadi pedagang. Padahal bisa jadi orang tuanya pedagang di sentral, tapi dia mau anaknya masuk PNS. Terus anaknya jadi PNS. Ya kan? Itu kan sebenarnya sama mindsetnya ya. Dia mengotak-ngotakkan ya, membatasi gitu loh, membatasi bahwa orang itu mau bahagia harus jadi PNS. Kalau nggak jadi PNS, nggak bisa kok nggak jadi orang. Misalnya ya, kebanyakan orang gitu kan, orang-orang tua zaman dahulu ya. Saya nggak tahu nih kalau sekarang ya. Kalau Titi masih gitu ya orang tuanya ya? Tidak, dibebaskan. Oh tidak ya, dibebaskan ya. Makanya sekarang jadi pengangguran ya. Astagfirullah. Jadi abis ini saya ikut deh. Nah makanya sama gitu. Ketika orang dengar saya pertama kali, saya bilang, dulu PNS gede, dulu ASN gede, dulu di Kementerian Keuangan gede, kenapa keluar gede, sayangnya itu, dia bodoh tak, dia anuta, gitu kan pasti banyak yang begitu. Karena dia merasa gitu kan, merasa bahwa ini orang mau bahagia tuh dengan ini saja, ya kan. Padahal dia nggak tahu di dalamnya itu gimana gitu loh. Bahwa ternyata banyak juga orang yang dari PNS. Saya satu angkatan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bahkan kita punya grup satu angkatan yang sudah bukan PNS lagi gitu loh, karena sudah alumni PNS, sudah di luar semua gitu. Karena bahkan ada angkatan saya jadi pilot ya, karena dia mengejar benar-benar cita-citanya. Berarti kan, tidak cuma kakak ini yang akhirnya memutuskan banyak, untuk berhenti. Banyak kok orang di luar sana yang dulunya PNS, akhirnya dia keluar. Karena itu tadi saya bilang, hidup ini pilihan. Tinggal kita, apakah kita mau menjalani hidup kita puluhan tahun sebagai PNS, ya kan? Yang mungkin nanti di playback film kehidupan tuh deh pagi berangkat misalnya skip ini hanya pasti ngantor aja lagi gitu lagi ya kan. Atau kita mau lihat hidup kita lebih berwarna ya kan, lebih naik turun ya kan, kayak jadi pedagang omsetnya banyak, kadang-kadang banyak sekali ya kan.
Langsung kita dengarkan closing statement dari Kak Wahyu. Di closing untuk saya pesan lah ya, pesan buat teman-teman para pelaku usaha atau misalnya bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia usaha, untuk yang pertama punya keinginan untuk belajar dan siap beradaptasi. Karena sekali lagi bisnis kita ini semuanya adalah wasilah, ya kan, sarana. Tinggal tujuan kita apa, ya kan? Tujuannya tidak boleh berubah, silahkan tujuannya tetap. Yang boleh berubah adalah caranya. Ya kan, target kita boleh sama, rencana kita boleh diubah, strategi kita boleh diubah, silahkan, ya kan, tapi tujuannya tetap sama gitu. Nah, sama dengan kita masuk ke dunia digital marketing, maka jadilah diri kita sebagai orang yang ya sudahlah, saya baru belajar bagaimana caranya, ya kan. Bagi para pelaku usaha yang sudah di usia lanjut yang merasa sudah tidak bisa, nggak apa-apa, ya kan, cari milenial yang bisa bantu, ya kan, karena ada agensi yang bisa bantu, ya kan, bisa buka lapangan pekerjaan baru, ya kan, sehingga sekali lagi yang penting adalah tujuannya tercapai. Begitu Kak Tuti. Jadi fokus kepada tujuannya ini. Siap, terima kasih Kak Tuti sudah mengundang saya ke sini. Ya. Ya, selain dari ilmu-ilmu yang didapatkan di sini, mungkin boleh ya didapatkan lewat channelnya atau boleh informasikan kepada netizen. Siap, di TikTok saya ada Wahyu Tasmin, di Instagram juga ada, di YouTube juga ada. Semuanya ya, namanya Wahyu Tasmin, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi netizen, terkhusus kepada saya sendiri. Siap Kak Tuti, terima kasih. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita di sini dan kepada seluruh di tengah ruangan ya. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Prima Edutainment untuk terus mendapatkan updatean podcast Precast terbaru. Terima kasih, saya Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.